Film dibuka dengan memperlihatkan pada masa 30.000 tahun yang lalu. Ada manusia purba yang merasakan kedatangan benda asing di sekitarnya. Benda asing itu dipegangnya dan kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Dan kemudian dia pun menjadi gila dengan memakan tubuh pasangannya dan berkelahi dengan hebat. Inilah dia All You Need Is Blood. Kita dibawa kembali ke masa sekarang. Pada tahun 1998. Ada sebuah keluarga yang berisikan si ayah dengan nama Walter. Walter bekerja sebagai pengendali hewan, dan anaknya bernama Bucky dan hewan peliharaannya bernama Spartacus. Si ayah mengalami depresi karena istrinya telah meninggal dunia, dan abu jenazah mendiang si ibu ditaruh di atas lemari. Sesekali Bucky berbicara dengan mendiang ibunya. He just misses me, that's all. I know, Mom. Bucky, it's a process. All Dad needs is a little time. You have to be patient with him. Bucky selalu ditemani oleh temannya bernama Fish. Bucky terobsesi menjadi sutradara hebat. Dia dibantu oleh Fish untuk membuat film. Dost thou confuseth me for a hedge-born ragamuffin? Action! Lalu Bucky mengirimkan pembuatan film pertamanya. Dia berharap akan diterima oleh produser film. Tapi ternyata ditolak, karena pembuatan filmnya kurang bagus dan terkesan biasa aja. Tapi dia tidak menyerah dan mencoba peruntungan untuk mengikuti lomba pembuatan film horor yang berhadiahkan $2.000. Bucky mencoba untuk merekrut artis tambahan untuk di filmnya. 40s. Theater experience is preferred. Right. You can say the film pays $40. Lalu benda asing yang seperti di awal film jatuh tepat di depan rumahnya. Kemudian Walter mencoba untuk melihatnya dan kemudian menyentuh benda asing itu. Dan Walter berubah menjadi gila. Dan ternyata benda asing itu ketika disentuh akan merubah apapun menjadi zombie. Bucky memanfaatkan Walter untuk menjadi peran zombie di filmnya. Mereka berdua membuat Walter seolah sedang memerankan peran zombie. Artis tambahan untuk pembuatan filmnya pun datang. Ini dia tampangnya mereka berdua bernama June dan Vivian Vance. Mereka berdua tidak tahu kalau itu zombie asli. Tapi si June udah sadar dengan keanehan di rumah itu. Kemudian June memberikan kuping Walter kepada Bucky. You didn't say this was a zombie movie! Night-night. Oh, it's so fun! Oh, God! See you tomorrow! Dan besoknya film horor pun dibuatnya, dengan bantuan Walter tentunya sebagai zombie. Dan mereka menemukan masalah, karena zombie tidak bisa diatur, lalu mereka menyetrumnya. Action. Si June memutuskan untuk pergi karena Bucky lebih memilih Vivian ketimbang June. June, please come on. Kemudian datanglah detektif dari kepolisian ke rumah Walter untuk memeriksanya atas laporan June. Petugas ini bernama Moses Swan. Pak Moses pun memutuskan untuk pergi karena tidak ada kejadian yang aneh di rumahnya. Lalu si Fish tergigit oleh Walter dan mengubah Fish menjadi zombie. Dan si June mencoba untuk menghubungi sutradara film terkenal. Kemudian Vivian sadar dengan keanehan di rumah itu. Tidak mau ambil pusing June, langsung menembak Vivian dengan senjata bius. Hey, Vivian, I don't think there's a need for that. Ibunya Fish datang ke rumah Bucky untuk memeriksa anaknya. Wanita ini bernama Ibu Goody. Si Bucky mencoba untuk membohonginya, tapi Ibu Goody tahu kalau dia berbohong. You lie.
Dan kemudian Ibu Goody digigit oleh anaknya sendiri yang sudah menjadi zombie karena ingin memeluknya. Vishnu, come on, Mrs. Go. Kemudian film pun dibuat dengan 3 zombie sebagai peran pembantunya. Dan detektif Pak Moses datang ke rumah Bucky untuk memeriksa kembali keadaan Walter. Karena Walter ini adalah petugas pengendali hewan. Bucky mulai panik karena sudah ada 3 zombie di rumahnya. Detective Swan. Vivian yang disandera di rumah itu kemudian terlepas dari ikatannya dan meminta tolong. Pak Moses sudah mulai curiga dari gerak-gerik Bucky yang mencurigakan, dan Pak Moses minta izin untuk ke kamar mandi, dan dia menemukan dompet Walter, dan dia yakin bahwa Walter masih di dalam rumah. I'm gonna grab the first doctor I seen. I said, Doc. Get it? Little face. You got a bad. What the hell? Son of a bitch. You wanna play, Bucky? Let's play. Dan kemudian Bucky menodongkan senjata biusnya, lalu terjadi keributan, yang membuat 3 zombie di bawah merasakannya. Blow your motherfucking brains out. Dan 3 zombie itu terlepas dari ikatannya, dan menggigit Pak Moses dan Vivian. Pak Hans, sang sutradara terkenal datang ke rumahnya untuk menemui Bucky. Terjadi cekcok antara Bucky dan June, akhirnya June ditembak bius oleh Bucky supaya biar aman. I'm sorry, June, it's safer this way. Dan kemudian Bucky menunjukkan hasil filmnya kepada Hans untuk dilihatnya. Hans pun puas dengan film horornya. It is a huge honor to have you here. Huge. Being human begins at the dinner table. Bravo, bravo, Herr Bucky. Mereka pun berbincang untuk proyek barunya. Hans terkesan biasa saja ketika zombie menghampirinya. Dia pikir itu hanyalah peran, dan Hans digigit oleh zombie itu. Over a warm meal and whatever. My zombie. Fantastic. Still in character, eh? Untuk mengakhiri pembuatan filmnya, Bucky dan June menghabiskan zombie itu. Tersisa Hans dan Walter. Hans mencoba untuk memakan peliharaannya Bucky. Tapi coba kalian lihat yang terjadi. Kura-kura ini memakan tubuh Hans dari dalam lalu berevolusi menjadi zombie kura-kura. Ketika Walter mencoba untuk mencekik anaknya, Bucky, dan disinilah Walter masih ada sisi manusianya, dan dia sadar, lalu melepaskan cekikannya. Walter dan Bucky mencoba untuk melawan zombie kura-kura, dan akhirnya zombie kura-kura itu pun kalah.
Spartacus. You were a good boy. Film pun diakhiri dengan Bucky dan June saling berpelukan, dan film pun tamat.